Hai guys, kali ini aku akan ngebahas tentang kebijakan baru yang ada di Indonesia, yaitu New Normal. Di video kali ini, aku akan ngejelasin beberapa poin tentang New Normal. Don't forget to like, comment down below, and subscribe. Just keep on watching. Poin yang pertama, apa pengertian dari New Normal itu sendiri? Poin kedua, kenapa New Normal wajib dilaksanakan, terutama di negara Indonesia. Poin ketiga, bagaimana New Normal yang dapat dijalankan menurut WHO. Poin keempat, New Normal Starter Pack. Yang kelima, protokol dari New Normal tersebut. Yang keenam, syarat transisi menuju New Normal. Yang ketujuh, aturan bekerja di kantor saat New Normal berlangsung. Yang kedelapan, kebijakan dari masing-masing perusahaan untuk mencegah penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana Yusuf dari kelas manajemen C tingkat 1 semester 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu New Normal. New Normal atau normal baru adalah memulai hidup baru, produktif sesuai protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat aman dari COVID-19. Namun tetap bisa kembali produktif agar perekonomian dapat kembali pulih. Kenapa harus New Normal? Roda perekonomian harus tetap berjalan. Untuk itu, sebagai upaya menyelamatkan perkembangan perekonomian, maka pemerintah merencanakan konsep New Normal. Jadi, menurut WHO, New Normal bisa dilakukan jika sudah ada indikator seperti yang pertama, penurunan jumlah kasus meninggal ODP, PDP, dan yang kedua, kenaikan jumlah kasus sembuh dari jumlah positif, dan yang ketiga, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat rumah sakit, dan yang keempat, penurunan jumlah positif lebih dari 50% selama 2 pekan. Jadi, apa aja sih yang harus disiapkan ketika sudah berlangsungnya New Normal? Jadi kita harus menyiapkan barang-barang pribadi seperti alat sholat, helm, hand sanitizer, masker cadangan, vitamin, dan jangan lupa untuk membawa tisu basah kemana-mana. Dalam protokol New Normal ini ada beberapa macam peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Yang pertama di transportasi umum, yang kedua di tempat wisata, yang ketiga di mall, yang keempat di majelis taklim atau masjid, yang kelima di kantor ataupun perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus mempunyai prosedur pribadi dalam diri kita sendiri, ya, seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan untuk menuju transisi dari New Normal ini ada 5 syarat. Yang pertama, rumah sakit telah mengidentifikasi ataupun mengkarantinakan pasien COVID-19. Yang kedua, penularan wabah COVID-19 ini sudah terkendali. Yang ketiga, langkah kerja seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan etika saat batuk ataupun bersin. Yang keempat, mencegah kasus impor COVID-19 ini dari luar negeri. Yang kelima, mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam New Normal ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempunyai rasa kehati-hatian yang sangat tinggi untuk mencegah penularan wabah COVID-19 ini. Jadi pendekatan protokol normal ini bukan pada sektor mana yang akan dibuka dulu, tapi kita harus melihat zona yang lebih aman. New Normal atau yang biasa kita sebut dengan normal baru. Aturan kerja di kantor menurut New Normal. 1. Cek suhu badan. Yang kedua, mengatur waktu jam kerja agar tidak terlalu panjang. Yang ketiga, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. Yang keempat, mewajibkan pemakaian masker dari rumah sampai ke tempat kerja. Yang kelima, meniadakan shift malam hingga pagi.
Terus selanjutnya, kebijakan perusahaan cegah penularan COVID-19. Yang satu, memantau perkembangan COVID-19 di tempat kerja. Yang kedua, membentuk tim penanganan COVID-19. Yang ketiga, membentuk prosedur untuk bekerja, melaporkan setiap ada kasus dicurigai sebagai COVID-19. Yang keempat, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Yang kelima, pengaturan bekerja dari rumah, work from home. Sekian dan terima kasih. 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 Saya Aryani Rahmatika. Saya Ilham Maulana Yusuf. Saya Muhammad Rizal Khairul Fajri. Saya Citawati dari manajemen. Saya Alda Fadila dari manajemen 1C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.